milih ini pasti meninggalkan ini, milih ini pasti meninggalkan itu. Harus salah satunya, nggak bisa yang dua-duanya. Akhirnya disitulah kita belajar ikhlas. Kalau kita yakin yang di sisi Allah lebih baik, tutup aja lah bismillah, ntar Allah gantilah. Saya yakin kok dengan hadis Nabi. Apa kata Nabi? Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik dari jalan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada dari Al-Quran dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah itu lebih besar pahalanya di sisi Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Wahai orang-orang yang beriman, jika telah dikumandangkan panggilan untuk sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu bagi kalian lebih baik jika kalian mengetahui. Dan jika telah dilaksanakannya sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian memperoleh keberuntungan. Dan jika mereka orang-orang munafik melihat perniagaan dan hiburan, maka mereka berhamburan kepadanya dan meninggalkan engkau Muhammad berdiri dalam keadaan sedang berkhutbah. Katakan apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Shallallahul Adzim. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita berbicara tentang menjadi muslim yang lillah dengan sholat atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa
Sholat ini bukanlah semata-mata sebuah ritual yang tidak mengandung pesan di dalamnya. Karena tidak ada satupun ibadah di dalam agama kita yang sekedar perbuatan yang tidak ada nilainya dan pesannya. Inilah yang para ulama menyebutnya dengan istilah maqasid syariah. Maqasid syariah itu artinya maksud dari sebuah syariat. Maksud dari ibadah sholat, maksud dari ibadah zakat, maksud dari puasa, maksud dari haji, maksud dari jihad, maksud dari dakwah, maksud dari berbagai macam amal soleh itu, baik perintah ataupun larangan, itu ada maqasid, ada maksudnya, ada tujuannya, ada pesannya, ada goalnya. Maka kalau kita berbicara tentang sholat, maka maksud dari sholat itu salah satunya adalah untuk tanha anil fahsyai wal munkar. Dan ini ayat yang sangat populer dibacakan dalam setiap taklim tentang sholat di Indonesia. Inna sholat tanha anil fahsyai wal munkar. Bahwa sholat itu sesungguhnya dia mencegah, bukan menghapus, tetapi malah mencegah, sehingga menghindarkan seseorang dari fahsya dan munkar. Mencegah seseorang itu dari perbuatan yang didorong oleh hawa nafsu, yaitu fahsya, dan perbuatan yang menyalahi fitrah manusia, yaitu munkar. Atau perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dosanya, atau yang dilakukan secara terang-terangan dan beramai-ramai, yaitu munkar. Pertanyaan yang paling mendasar, dan mungkin kita pun belum menemukan jawaban yang praktis, adalah bagaimana hubungan antara sholat dan tercegahnya kita dari perbuatan fahsya dan munkar. Bagaimana cara menjadikan sholat itu sebagai perisai kita dari fahsya dan munkar. Bagaimana cara menjadikan sholat itu dapat menghentikan kita dari keinginan berbuat dosa fahsya dan keinginan untuk berbuat dosa munkar. Gimana caranya? Bukankah banyak orang yang sudah melaksanakan sholat justru sholat ya sholat, fahsya ya fahsya, munkar ya munkar. Tidak sedikit dari orang yang berbuat dosa besar itu ternyata mereka juga orang yang jarang meninggalkan sholat, atau bahkan nggak pernah meninggalkan sholat. Dan bahkan ada orang yang tinggalnya di masjid, dia sholat 5 waktu di masjid, baik sebagai seorang imam, muazzin, atau yang bekerja di masjid sebagai beberapa tugas-tugas masjid. Tetapi toh kenyataan dia juga melakukan perbuatan fahsya, kalaupun tidak munkar, yaitu perbuatan dosa besar yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada yang tahu. Terus bagaimana kok sholat yang sering dilakukan ini tidak mencegah dia dari fahsya dan munkar? Kata para ulama yang diambil dari kata para sahabat bahwa apabila sholat seseorang itu belum mencegahnya dari perbuatan fahsya dan munkar, berarti sholatnya belum diterima oleh Allah. Jadi kalau kita mau melihat sholat kita hari ini sudah diterima oleh Allah atau belum, selain memperhatikan fikihnya, coba lihat kesan sholat itu dalam kehidupan kita hari ini. Kalau hari ini kita masih berbuat dosa, bahkan baru saja selesai melakukan sholat, habis sholat, duduk, terus ngerumpi, terus menggibah, terus menyebarkan buhtan, kebohongan, fitnah, terus menamimah, berarti sholat yang barusan kita lakukan tadi belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak melakukannya dengan benar. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, inna sholata la tanfa'u illa man ata'aha. Sholat itu tidak ada gunanya jika tidak menjadikan seseorang itu lebih taat kepada Allah. Pertanyaannya, gimana cara agar sholat kita mencegah kita dari dosa itu sehingga sholat nanti akan diterima di sisi Allah? Terus juga ulama yang lain mengatakan, man shalla sholatan lam tanhahu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad biha minallahi illa bu'dan. Apabila seseorang melaksanakan sholat tetapi sholatnya tidak mencegahnya dari fahsya dan munkar, maka tidak ada yang bertambah baginya dari sholat itu kecuali semakin jauh kepada Allah, semakin jauh dari Allah.
Jadi ada orang yang sholat seolah-olah kesannya ini orang yang dekat dengan Allah. Dia mah rajin ke masjid, bahkan dia rajin tahajud. Kalau kita lihat di Indonesia kayaknya lebih banyak orang yang rajin tahajud daripada orang yang rajin masjid. Lebih banyak orang yang rajin tahajud daripada orang yang rajin ke masjid. Menunjukkan bahwa yang sunnah pun dia lakukan. Ibadah yang malam hari yang tidak ada orang tahu dan banyak, terutama ibu-ibu. Karena ibu-ibu tidak harus ke masjid, maka lebih banyak yang tahajud daripada ke masjid. Tetapi kok malamnya tahajud, siangnya fahsya, siangnya mungkar seperti tadi dosa lisan, dosa mata, bahkan mencari harta dengan cara yang haram, curang dalam timbangan dan dalam jual beli, menyakiti orang lain, menzalimi hak-hak orang lain, padahal malamnya tahajud atau baru saja keluar dari masjid. Bahkan kadang-kadang kejahatan itu dilakukan di dalam masjid. Maka kata ulama yang bernama Al-Hasan ini, lam yazdad biha min salati min Allahi illa bu'dan. Tidak akan bertambah baginya dalam sholatnya itu kecuali semakin jauh dari Allah SWT. Jadi makin sholat makin jauh, tidak ada gunanya di mata Allah SWT. Pertanyaannya, balik lagi, gimana caranya biar sholat itu benar-benar mencegah kita dari perbuatan fahsya dan munkar? Hal yang pertama yang harus kita sadari bahwa sholat itu adalah sebuah bentuk latihan yang Allah wajibkan bagi kita dan Allah sunnahkan tambahannya, latihan agar kita terbiasa mengingat Allah. Makanya sholat itu tidak sah kalau tidak khusyuk. Arti tidak khusyuk ini sepanjang sholat itu gak ingat Allah, itu gak sah. Walaupun fikihnya benar. Gimana fikihnya benar hal yang gak khusyuk? Ya karena dia jadi makmum, tinggal ikutin imam aja kan. Kecuali jadi imam kalau gak khusyuk bisa salah rakaat. Tapi kalau jadi makmum lebih mudah untuk tidak khusyuk karena tinggal ikutin imam. Imam rukuk kita bahkan tadi udah lupa belum baca Al-Fatihah. Terus imam sujud ya kita sujud. Tapi sepanjang rakaat itu kita berpikir tentang hal-hal lain selain mengingat Allah. Mikirin pekerjaan, mikirin teman, mikirin urusan yang belum beres, mikirin sakit hati, mikirin rencana-rencana, segala macam kita pikirkan selain mengingat Allah di dalam sholat. Kalau ini kita tidak latih, maka sholat kita itu gak khusyuk dan sholat kita itu gak akan tenang, fahsya. Karena Allah menyebut sholat juga dengan zikrullah, seperti tadi di surat Al-Jumu'ah, fas'au ila zikrillah. Semua ulama tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan zikrullah di dalam ayat ini adalah sholat. Sehingga yang dimaksud dengan sholat itu adalah sebuah latihan mengingat Allah. Latihan mengingat Allah. Cuma bedanya kalau latihan itu tidak ada pahalanya. Kalau ini ada pahalanya, itulah bedanya karena ibadah. Ada pahala. Karena itu kita coba latih, tapi dengan latihan itu. Latihan itu tujuannya apa? Agar kita terbiasa mengingat Allah. Sehingga dengan mengingat Allah yang sering ini, lama-lama kita mendapatkan sebuah sifat, yaitu sifat khusyuk. Inna wasta'inu bis-sabri was-shalah, innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Khusyuk, menjadi orang yang khasy'un karena sudah terbiasa dengan Allah. Dan khasy'in ini ternyata bukan cuma di dalam sholat, nanti aplikasi yang sebenarnya khusyuk dalam kehidupan kita. Arti khusyuk dalam kehidupan kita terus terhubung antara kita dengan Allah, tidak pernah lupa ingat Allah terus. Dalam bekerja ingat Allah, dalam bermuamalah, berakhlak ingat Allah, dalam bertutur kata ingat Allah, dalam diam ingat Allah, di rumah kita ingat Allah. Sepanjang hidup kita seperti orang yang sholat mengingat Allah. Makanya sholat itu ada gerakannya. Bahkan ada sholat di waktu kita sangat sibuk, supaya kita melatih diri ingat Allah dalam kesibukan, seperti sholat zuhur. Atau yang lebih sibuk lagi, cuma Allah gak mau mewajibkan karena takut memberatkan kita, walaupun sebelumnya wajib sholat duha. Tapi karena khawatir memberatkan kita, ya sudahlah, sunnah aja. Arti sunnah dimotivasi supaya mau melakukannya karena banyak pahalanya dan banyak rezeki dengan sholat duha. Sehingga coba kita ingat Allah ketika kita sedang sibuk-sibuknya di waktu duha.
sedang sibuk plus lelah di waktu zuhur, sedang lelah pengen istirahat di waktu asar, sedang dalam keadaan berkumpul dengan keluarga di waktu maghrib, dalam keadaan pengen makan malam dan tidur di waktu Isya, dalam keadaan sedang nyenyak-nyenyaknya tidur di waktu subuh. Justru Allah suruh kita berlatih terus mengingat Allah dalam situasi yang bermacam-macam, sehingga nanti kita bisa lebih mudah mengingat Allah dalam situasi-situasi kehidupan kita. Makanya Allah bilang apa? Fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah untuk mengingat Allah. Ayat berikutnya, kalau sudah sholat, bertebaranlah di muka bumi, carilah sebagian dari karunia Allah, wadhkurullaha katsira. Ingatlah Allah yang banyak. Dua kali Allah suruh menggunakan bahasa zikir. Satu di dalam sholat, satu di luar sholat. Kata para ulama, yang satu itu adalah syariat, yang kedua itu adalah maqasid dari syariat. Syariatnya sholat. Maksudnya supaya kita selalu seperti sedang sholat di luar sholat. Selalu ingat Allah dalam berniaga. Apa maksud mengingat Allah dalam berniaga? Mengingat halal haram yang Allah gariskan. Mengingat semangat-semangat pahala dan ampunan dosa yang Allah janjikan. Mengingat ancaman-ancaman Allah yang selalu Allah perdengarkan supaya kita lurus. Dan la'allakum tuflihun. Dengan begitu kalian jadi untung dunia dan akhirat. Ini yang disebut dengan sholat lillah. Kalau sekedar sholat lillah dalam arti memang ikhlas ibadahnya, tetapi pas udah sholat nggak khusyuk, berarti belum benar-benar lillah. Baru butuh lillahnya, kita jadikan sholat kita itu sebagai bentuk takarrub kita kepada Allah, bentuk zikir kita kepada Allah. Lalu dengan latihan yang sering ini diwajibkan sehari 5 kali minimal, ditambah dengan rawatib dan yang lainnya, kita harusnya lebih sering ingat. Jadi kalau orang di dalam kehidupannya tidak ingat Allah, pasti sholatnya gak khusyuk. Gak khusyuk. Kemungkinan pertamanya gak khusyuk sholatnya. Kemungkinan yang kedua, dia gak punya ilmu tentang agama, sehingga dia melakukan banyak kesalahan. Itulah tujuan Allah memerintahkan kita untuk sholat. Seorang ulama yang bernama Abdul Aliyah mengatakan bahwa sholat itu mengandung 3 hal penting. Yang pertama, di dalam sholat itu kita belajar ikhlas. Yang kedua, di dalam sholat itu kita belajar menghadirkan rasa takut kepada Allah. Dan yang ketiga, di dalam sholat itu kita belajar mengingat Allah seperti yang tadi saya sebutkan. Belajar ikhlas, kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kan sholat itu benar-benar ikhlas, apalagi sholat tahajudnya. Coba, ada yang mau bayar kita kadang-kadang kita sholat? Gak ada. Makanya ketika kita sholat, maka kita belajar ikhlas. Kita sholat gak sholat itu gak ada yang bayar. Murni Allah yang akan menilai dan Allah yang akan memberikan jaza balasannya, bukan manusia. Kecuali anak kecil. Atau kecuali para imam yang bertugas di masjid, maka di situ dia harus belajar lebih kuat lagi daripada makmumnya. Kalau makmum lebih mudah ikhlas daripada imam. Kenapa? Karena kalau imamnya udah jadi pegawai masjid, maka dia dibayar di situ. Kalau makmum, siapa yang bayar makmum? Kamu pergi nggak dibayar, nggak datang juga nggak ada yang bayar, kan berarti kita ikhlas banget datang ke masjid. Kita datang ke masjid, nggak ada yang memuji, biasa aja. Kita nggak datang juga, nggak ada yang mencela, kecuali di zaman Nabi dulu. Kalau di zaman Nabi dulu mungkin dicela oleh sahabat, sehingga kita nggak enakan hati. Itulah orang-orang munafik. Kalau sekarang orang munafik udah melepaskan diri dari masjid, nggak perlu datang ke masjid. Kalau dulu orang munafiknya masih keren, munafik masih ke masjid. Kalau sekarang munafik nggak perlu lagi ke masjid. Kenapa? Nggak ada yang mencela lagi, nggak kayak zaman sahabat. Coba kalau zaman sahabat nggak datang ke masjid, dikejar sama Umar. Sekali aja absen berani disamperin kan? Ada seorang sahabat di masa Umar, jadi Umar khalifah, dia nggak sholat subuh. Pas dilihat sama Umar, mana yang biasa, yang kan nggak hafal ya, jamaah tetap. Dicari ke rumahnya, ternyata istrinya yang membukakan pintu dan mengatakan, fulan itu semalam sholat terlalu lama, sholat malamnya sampai akhirnya nggak kuat sholat subuh. Alasannya tuh keren deh, gara-gara sholat malam. Kalau ini gara-gara tidur panjang jadi nggak bangun. Kalau itu gara-gara bangun jadi nggak kuat lagi untuk sholat subuh, sehingga harus tidur jadi sholat di rumah. Umar mengatakan, sesungguhnya sholat subuh di masjid lebih aku sukai daripada sholat semalaman. Emang gak marah Umarnya, cuma kasih tahu kayak gitu aja ke istrinya. Tapi kalau benar-benar gak ke masjid,
Kalau Nabi itu udah mau ngumpulin kayu bakar aja tuh, kalau bukan gara-gara perempuan dan anak-anak di rumah itu udah dibakar tuh rumah, sehingga orang munafik pun terpaksa ke masjid. Muncullah ayat-ayat orang munafik di dalam surat Al-Jumu'ah. Orang munafik pun sholat. Tapi kalau di zaman sekarang, orang munafik udah gak perlu lagi ke masjid karena gak ada yang mencela juga. Jadi yang ke masjid ini benar-benar ikhlas, yang sholat ini benar-benar ikhlas. Apalagi sholatnya gak ada yang lihat, seperti sholat tahajud. Mau nunggu ujian siapa, kecuali kita jelas-jelas bilang ke orang saya udah 10 tahun sholat tahajud, itu jelas riak ya. Kan ada yang riaknya malu-malu, ada yang nggak malu ya. Yang nggak malu itu saya udah 10 tahun sholat tahajud, baru sehari 2 hari juga. Nah, ini udah riak. Tapi rata-rata orang kalau sholat itu ikhlas, maka kita kalau di dalam sholat udah bisa belajar ikhlas, itulah latihan kita sehari 5 kali minimal untuk ikhlas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar merasa bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada yang di sisi manusia. Itu ikhlas. Bukan apa namanya? Bukan nggak mengharapkan surga, itu bukan soal. Itu salah kalau orang bilang dia pasti takut berarti belum ikhlas. Dia ngerti arti ikhlas secara bahasa. Dia pahamnya ikhlas dalam bentuk bahasa Indonesia IKHLAS, kayak takwa, T apa, T apa, tawadu, A amanah, Q qanaah, W wara, A lagi apa? Ini mah orang Indonesia. Takwa itu kan bahasa Arab, ngapain diterjemahkan dengan singkatan? Ambil aja takwa dengan takwa hayati. Begitu juga ikhlas. Ikhlas itu artinya murni mengharapkan balasan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Itu arti ikhlas. Lillahi ta'ala itu artinya murni mengharapkan balasan di sisi Allah. Apa balasan di sisi Allah? Allah sendiri yang janjiin. 1, ampunan dosa. 2, dimudahkan nanti hidupnya di dunia. 3, dimudahkan perjalanan akhiratnya. Dan yang puncaknya, dibebaskan dari api neraka dan masuk surga. Itulah yang ada di sisi Allah. Sehingga Allah mengatakan apa di sini di ayat surah Al-Jumu'ah tadi? Dzalikum khair. Utamakan panggilan Allah daripada panggilan makhluk. Kita lebih mengutamakan janji Allah daripada janji makhluk. Kita lebih mengutamakan keuntungan akhirat daripada dunia. Dzalikum khairul lakum, itu yang disebut dengan ikhlas. Bahkan Allah mengatakan lagi di ayat terakhir surat Al-Jumu'ah, Qul, bilang ke mereka, kata Allah, bilang ke mereka, supaya kita sempurna terus memperbaiki diri. Kadang-kadang kita ikhlas kalau misalnya menyumbang sebagian dari harta kita yang angkanya di bawah 100.000, ikhlas banget. Kayak misalnya lewat 10.000, ikhlas gitu kan. Tapi pas ada perintah untuk berzakat, penghasilan kita ternyata gede sehingga angka zakatnya itu jutaan. Harta pekerjaan yang haram belum ikhlas. Kenapa? Dia berpikir bahwa kasihan kalau ditinggalin ini untungnya gede. Berarti dia belum yakin bahwa di sisi Allah itu ada yang lebih gede. Makanya kan ikhlas itu gak bisa sekaligus bertahap. Makanya sholat juga bertahap, terus menerus disuruh continue. Kenapa sih setiap ada sholat? Karena kita harus hati-hati. Kayak orang yang olahraga, kalau beberapa lama berhenti kan lama-lama mulai berperut, berpinggang gitu kan ya, mulai lentur, nggak seperti yang rajin olahraga rutin.
Begitu juga makanan sehat. Coba kalau hari ini kita makan sayur, buah paginya, nggak makan jam berat-berat di pagi hari. Kan yang paling bagus pagi itu sayur, buah, air putih ya. Nanti jam 10 baru makan yang bala-bala segala macam. Ini malah pagi-pagi udah bala-bala, belum buah. Jam 10 baru bala. Udah sehat makan aja sehari 2 hari. Terus besok nggak usah makan itu lagi. Udah mulai jorok makanannya, ya kan harus bersih, harus yang sesuai dengan gizi. Sehingga baru pada kesannya gitu juga soalnya sehari khusyuk besok udah gak khusyuk ya gak ada hasilnya juga. Kapan deh khusyuknya? Pas lagi di muka aja tuh, pas azan di muka tuh semangat khusyuknya udah dari hotel udah khusyuk dari hotel juga. Jadi belum masuk masjid haram sudah khusyuk. Allah. Dan sepanjang jalan dia sudah Allahumma ja'al apa Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa amami nuran wa sepanjang jalan. Pas sampai dalam sholat Allahu Akbar, langsung dia khusyuk. Nangis pula dalam sholat. Ya, baiknya di Mekah. Pas pulang dari Indonesia udah gak khusyuk, udah hilang baiknya. Makanya dilatih terus khusyuknya. Ikhlasnya juga demikian. Latihan ikhlas. Seperti kata Allah, Qul ma'indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Kita harus belajar yakin itu kapan? Saat kita harus memilih antara sholat dengan bekerja. Di situ kita belajar ikhlas. Meyakini bahwa yang di sisi Allah lebih baik. Sholat lebih baik lah. Sholat mah pahalanya lebih gede daripada keuntungan dalam perniagaan. Sehingga ketika udah wajib sholat di waktu yang sudah ditentukan, katakanlah sholat Jumat, maka dia rela menutup tokonya walaupun pembelinya lagi banyak-banyaknya. Itu berat banget ujian kayak gitu. Kalau kita mungkin sebagai karyawan belum pernah ngerasain kayak gini, nggak ngerasain kayak gini banget. Tapi coba kalau berdagang, yang kalau nggak bekerja nggak ada duit. Dia hanya ada duit kalau dia bekerja dalam mindset dia. Sehingga pas lagi mendekati Jumat jam 11-an, itu justru Allah uji dengan banyaknya pembeli yang datang pada milih, setengahnya udah pada bayar, setengah lagi masih milih. Wah, kita udah melihat duit bergepok-gepok itu masuk ke laci kita, tapi bentar lagi dong, jam 11.15 bentar lagi azan, dan jam setengah 12 bentar lagi azan nih. Yang paling selamat dia mempekerjakan karyawan perempuan sehingga dia tetap bisa ke masjid tapi tokonya tetap buka. Ini kan trik yang luar biasa, cari hilah gitu ya. Gak masalah, ini gak dilarang, cuma kadang-kadang ada kondisinya kita emang gak ada karyawan perempuan sehingga kita sendiri coba gimana caranya tuh. Kan berat banget ujiannya tuh, harus memilih salah satunya. Milih ini pasti meninggalkan ini, milih ini pasti meninggalkan itu, harus salah satunya, nggak bisa yang dua-duanya. Akhirnya disitulah kita belajar ikhlas. Kalau kita yakin yang di sisi Allah lebih baik, tutup aja lah bismillah, Allah gantilah. Saya yakin kok dengan hadis Nabi. Apa kata Nabi? Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik dari jalan yang lain. Dia pegang satu hadis saja, ditambah lagi dengan ayat ini lebih kuat. Qul ma indallahi khairum minallah wa minat tijarah. Kadang-kadang minallah aja kita nggak mau nih, nggak mau ini, nggak bisa ikhlas. Coba minallah yang nggak bisa ikhlas, contohnya apa? Mau nonton film, pernah nonton? Nonton bareng istri, nonton bareng keluarga, bareng teman. Jadwal main filmnya azan asar, coba bayangin. Ini gimana nih? Kalau kita nonton dulu masih sempat sih sholat asar, cuma tinggal 15 menit lagi sebelum maghrib kan gitu ya. Tapi kalau kita sholat, ini adegan pertama justru yang paling seru dan menentukan cerita berikutnya. Nah, di situ minallah itu. Mana yang kita pilih? Gak usah tijarah dulu, tijarah kan lebih sulit. Lahwi aja udah kita galau. Sehingga berapa lagi kali ketika saya mau bawa anak-anak nonton kayak Laskar Pelangi atau apa acara-acara film-film anak-anak, bawa anak-anak sekali nonton ke bioskop, itu pas mau filmnya tuh pas azan, kan waktu azan kan berubah-ubah kan ya, pas waktu itu bertepatan dengan jam saya lihat ketikanya, loh ini kok jam sholat asar ini, gimana nih, bingung, galau gitu ya. Akhirnya karena emang saya seorang ustaz kan terbeban juga, masa ngomongin orang tapi gak ngejalanin. Akhirnya turun kan bawah banget tuh di basement, sementara bioskopnya di lantai paling atas, kan lama tuh jaraknya tuh. Gila, dari situ jam kan gitu dalam hati. Nah, kadang-kadang kita maksain kaki kita untuk sholat, tapi hati kita gak bisa dipaksain. Tetap aja kita ketik adegan pertama dalam sholatnya.
Kita sholat asar, karena yang imamnya orang lain kan nggak bisa dipaksa, udah kamar, nggak bisa gitu kan ya. Tunggu kamar, nggak kamar, lama nunggu yang lain pada wudu, nungguin. Lihat jam lagi. Pas sholat, imamnya khusyuk banget, panjang pula. Imamnya panjang sholatnya, wah ini. Nah ini berarti ini aja kita belum bisa ikhlas. Gimana mau kehidupan yang lain? Masalah kayak gini aja belum bisa. Ini contoh bahwa kul ma indallahi khairun minal lahwi. Kalau udah lewat lahwi nanti minat tijarah. Tijarah ini saya kira lebih berat daripada lahwi karena lahwi itu hanya soal kesenangan. Kalau tijarah itu soal hidup. Kalau bagi yang tidak meyakini rezeki di tangan Allah, sehingga dia bilang, emangnya kalau ke masjid saya bisa makan? Kan banyak kata-kata gitu. Ini karena dia nggak meyakini rezeki di tangan Allah. Di situ dia belajar. Kalau dia udah nggak meyakini itu, maka dia pasti akan melakukan mungkar, yaitu dengan cara curang dalam berbagai macam usahanya. Kenapa dia meyakini bahwa rezeki itu di tangan saya, kalau saya berusaha, kalau nggak saya nggak akan dapat, bukan di tangan Allah. Tapi kalau dia udah belajar berkorban, tinggalkanlah liwat tijarah demi zikrullah, sekali dua kali itu belum terlalu terbentuk, baru ada benihnya. Makin sering kayak gitu diuji, makin sering kita memilih zikrullah daripada lahwi wa tijarah, jadilah dia karakter. Ketika udah mengkarakter, mulailah kita bisa melihat ayat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu orang munafik dalam ayat ini nggak tahan. Lagi dengan khutbah. Khutbah Nabi kan keren banget ya. Nggak kayak khutbah saya. Kalau khutbah kita mungkin buat kita ngantuk. Khutbah Nabi masa ngantuk? Nggak ada cerita khutbah Nabi ngantuk. Yang ada mereka pada nangis dengan khutbah Nabi. Karena beliau ini khutbahnya wahyu dari Allah. Ucapannya itu ucapan yang benar. Dan beliau orang yang sangat soleh. Aura kesolehannya itu terdengar dari kata-katanya yang luar biasa. Khutbah Nabi itu luar biasa. Tetapi karena saking nifaknya hati mereka, khutbah sedahsyat ini pun mereka tinggalkan demi lahwun wa tijarah yang tiba-tiba datang dari luar negeri. Kalau bahasa sekarang mah gerobak kaget. Lagi dengan khutbah ada gerobak kaget di depan masjid. Ada tijarah, barangnya masih baru-baru. Terus ada berbagai macam sayembara gitu deh. Bukan sayembara, penampilan gitu. Sehingga mereka tertarik mendengar itu. Padahal khutbah Nabi lebih dahsyat. Kalau kita mungkin alhamdulillah masih ada iman. Kadang-kadang kalau dengerin ceramah yang bagus, kita pengen waktunya tambah lagi. Bahkan kalau misalnya ada acara apa gitu, kita tinggalin demi ceramah. Kadang-kadang kita transit di sebuah masjid, terus ada ceramah. Jadi kita nggak melanjutkan perjalanan demi dengar ceramah karena bagus, berarti masih ada iman. Tapi kadang-kadang kita memang diuji sih. Lahun yang lebih dahsyat lagi kadang-kadang bola tuh, coba yang pada maniak bola. Nggak usah yang wajib dulu, latihan dengan yang sunnah dulu, tahajud atau bola. Kan itu berat tuh. Dua-dua bisa Ustaz, dua-duanya memang, tetapi kan berarti mengurangi jadwal tahajud. Harusnya tahajud jam 2 sampai jam subuh, sekarang jadinya tahajud jam 2 sampai jam 2.15. Sudah nonton bola, tunggu sampai pas dia udah istirahat, sholat lagi 15 menit. Itu pun dalam was-was, jangan banyak-banyak ayatnya, takutnya nanti udah mulai lagi. Apalagi pas bolanya itu lagi bola yang semua orang suka. Piala Dunia, setelah itu Liga Champion, setelah itu Piala Eropa. Ini kan 3 ujian nih. Dan ini berat bagi laki-laki, terutama yang mania bola. Kecuali kalau yang nggak mania bola, mungkin hiburannya lain lagi. Kalau saya pribadi senang bola, maka itu ujian berat tuh. Gimana nggak ujian? Kadang-kadang gaji aja jadi ujian. Ini pengajian diliburin kan? Gara-gara bola. Pernah pengajian saya libur gara-gara bola. Di suatu masjid lah di Bandung, nggak usah saya sebutkan. Bola waktu itu Indonesia lawan Malaysia yang Suzuki Cup itu. Final Indonesia Malaysia, kan Indonesia sebelumnya mainnya bagus banget tuh, udah kayak Barcelona aja tuh ya, Tiki Taka gitu. Tiba-tiba di final kan kalah tuh, kadang-kadang mungkin banyak yang tinggalin taklim. Jadi pas malam itu DKM-nya SMS saya, saudara-saudaranya, Ustadz malam ini mohon maaf mungkin taklimnya diliburin dulu. Saya udah duga tuh. Kalau saya nggak terlalu suka nonton yang bola Indonesia, mungkin karena permainannya saya nggak suka, lebih suka luar negeri. Jadi saya bukan ujian bagi saya, ujian bagi yang mereka. Ustadz malam ini taklimnya boleh nggak diliburin dulu karena jemaah ternyata banyak yang nggak bisa gitu. Saya tanya kenapa, penasaran aja. Mereka jawab ada acara nonton bareng Ustaz. Hah? Nonton bareng taklim libur. Pas nonton barengnya habis maghrib. Nonton barengnya di mana? Di depan masjid. Ini luar biasa ya. Ini pilihan nih.
Tapi kan taklim bisa minggu depan, bisa iya sih emang. Tapi kan kita lagi belajar pilihan. Bukan soal taklim bisa ditunda, bukan soal sholat itu bisa nanti setelah mereka istirahat bola antara satu babak dengan babak yang berikutnya. Tapi soal lagi belajar memprioritaskan yang mana, mendahulukan yang mana, lebih ke yang mana. Kan lagi belajar itu ceritanya nih. Disitulah kita kadang berhasil, kadang kita gagal. Kalau sering berhasil, lama-lama karakter. Kalau sering gagal, lama-lama hilang sendiri. Gak ada bekasnya soal itu dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau bela-belain untuk sholat, walaupun dalam kondisi yang kita tahu kita lagi pengen nonton dan segala macam, itu judul besarnya adalah saya lagi belajar memilih Allah. Kan alasan nanti juga bisa ditunda, nanti bisa juga di ini dan segala macam. Taklim juga bisa sambil baca juga, atau taklimnya nggak usah lama-lama sebentar juga bisa. Dikondisikan bisa banget. Sholat tahajud dikondisikan bisa banget, dan itu nggak dosa, cuma nggak enak aja sama Allah ya kan ini. Cuma bisa banget gitu. Tapi kan kita lagi belajar kul ma indallah khairum minal lahwi. Percaya nggak kita bahwa di sisi Allah itu lebih baik daripada nonton bola? Kalau kita percaya pasti kita akan mendahulukan sholat. Tapi kalau kita ragu-ragu pasti kita akan ambil dua-duanya. Tapi kalau kita nggak percaya pasti kita ambil bola. Ini tergantung ketika imam nih. Kalau percaya banget, bola tinggalin. Pokoknya sholat yang khusyuk. Bola itu kalau lagi nggak kebetulan dalam waktu sholat baru saya nonton. Kalau nggak banget, nggak ada cerita bola. Saya percaya banget imannya udah bagus. Kalau yang setengah-setengah, yalah dua-duanya lah, sholat dulu, ntar bola juga, sholat lagi, habis itu bola lagi, kan setengah-setengah tuh. Kalau yang ragu banget, yang nggak percaya sama sekali, ya udah bola aja, sholat ntar aja kapan-kapan. Ini tergantung tingkat iman kita yang mana di antara tiga ini. Yang dua itu yang banyak orang Indonesia, orang kita, termasuk mungkin kita sendiri. Yang satu sesekali aja itu juga udah bangganya minta ampun. Wah saya nih orangnya udah, baru sekali kayak gitu. Kayak anak kecil baru bisa makan, padahal yang masak ibunya, yang belanja ibunya, terus makannya berserakan, terus yang bersihin juga ibunya, tapi dia, mama aku udah pintar, udah bisa makan sendiri kan, narsis gitu ya. Kita tuh kayak anak kecil, masih puber spiritual. Sekali-kalinya bisa tahajud, bangganya luar biasa. Sekali-kalinya ke masjid, bangganya luar biasa. Sekali-kalinya wudu, sekali-kalinya khusyuk dalam sholat, kayaknya yang lain itu sesat semua. Ini orang yang lagi baru ikut taklim, imannya naik, keluar dari sini semuanya sesat. Ini orang masih puber. Kadang-kadang kita kayak gitu. Makanya jangan melihat bahwa kita udah soleh banget. Kita soleh hanya kalau pas lagi waktunya tertentu aja, nggak selalu soleh. Umar pernah bilang ke seorang sahabat, kamu itu sekali lagi jadi malaikat, sekali jadi setan. Makanya nggak mau dikasih. Itu bukan sahabat yang jauh, sahabat di antara 10 orang syura loh. Cuma nggak usah disebutkan namanya. Kamu sekali jadi sahabat, jadi malaikat, sekali jadi setan. Saya nggak akan kasih kekhalifahan kepada kamu. Kalau kamu pas lagi jadi setan gimana? Nanti rakyatnya kamu hancurin semua. Makanya nggak dikasih. Terus ada lagi, kamu ini lemah, kamu ini kan lemah membaca orang. Ini menunjukkan bahwa tingkat mereka aja, mereka nggak mau puji diri atau puji orang lain dan kesolehannya kecuali ya Allah bisa sholat dan sebagainya. Jadi kita harus belajar pilihan hidup. Nanti kita akan dihadapkan dengan pilihan yang beda lagi. Sama kayak pilihan sholat dengan nonton tadi, pilihan sholat dengan buka toko tadi, akan ada pilihan antara halal haram, pilih yang mana. Kalau sudah terbiasa memilih Allah, nanti akan mengkarakter. Itulah yang disebut dengan tanha anil fahsya wal munkar. Tapi kalau terbiasa milih bola, nonton dan toko, nanti juga kan bukan banget. Dalam kehidupan itu nggak masuk kategori sama sekali yang halal. Pokoknya yang nguntungin itu yang masuk kategori. Itu latihan ikhlas kata ulama dalam sholat. Itulah maqasid dari ibadah sholat. Dan itu tergantung kita lagi, mau nggak melatih diri kita dengan ikhlas. Yang kedua tadi, takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini kalau saya pahami dalam bacaan-bacaan pastinya, yaitu bacaan ayat, terutama ayat-ayat tentang kebesaran Allah dan ayat-ayat tentang akhirat. Ini menghadirkan rasa takut. Nah inilah yang mengecas iman kita, sehingga lebih disukai sholat itu lebih panjang sholatnya daripada khutbahnya, walaupun dia selalu demikian, supaya bacaannya panjang. Masalahnya kan kita nggak paham, itu yang jadi masalahnya. Penghalang kita itu bahasa. Terus gimana caranya? Nah kalau gitu kita harus mulai banyak membedah sendiri, membaca sendiri tafsir dan terjemah surat-surat tentang kiamat. Nanti kalau dibaca oleh imam di dalam sholat kita udah enggak. Contohnya surat Al-Qiyamah, yang lebih pendek lagi Zalzalah, Takwir, yang di juz utama kan itu sebagai besarnya ayat tentang hari akhirat. Itu kita pahami terjemahannya. Pas nanti kita sholat itu bisa ngecas kita banget.
Tapi kalau nggak ngerti, mau dia baca tentang neraka, mau azab kubur, lewat semuanya. Berarti dalam sholat dia nggak belajar takut pada Allah. Kalau dalam sholat nggak bisa belajar takut pada Allah, dalam kehidupan dia nggak akan pernah punya rasa takut pada Allah untuk berbuat dosa. Gimana mau tanha anil fahsya'i? Jadi kalau tadi belajar ikhlas itu adalah belajar pilihan antara sholat dengan aktivitas. Kalau belajar takut adalah belajar memahami makna ayat yang dibaca di dalam sholat sampai ke hati, membaca bertilawah dengan hati. Dan yang terakhir, yang tadi saya sebutkan di awal, belajar mengingat Allah. Di dalam sholat itu kita belajar fokus. Memang nggak ada yang bisa khusyuk 100%, nggak ada. Kecuali Rasulullah. Rasulullah juga beberapa kali pernah nggak khusyuk sehingga beliau terganggu sholatnya. Apa penyebab Nabi nggak khusyuk? Salah satunya kalau dalam hadis Bukhari, gara-gara ada gambar dari tirai yang dibuat oleh Aisyah ya. Aisyah buat tirai pembatas antara rumah dengan masjid, tapi tirainya bergambar. Sehingga Nabi jadi gak khusyuk sholatnya. Setelah selesai sholat, Nabi bilang ke Aisyah, ya Aisyah turunkan tirai itu, membuat aku teringat dengan gambar itu terus dalam sholat, sehingga gak khusyuk. Nabi juga terpengaruh. Makanya jangan pakai baju bergambar, apalagi gambarnya di belakang, mengganggu oleh yang sholat. Dia lagi sholat, Allahu Akbar, ternyata Bali lebih indah daripada sebelumnya. Gimana mau khusyuk sholatnya? Belum lagi nanti gambar anak kecil disuruh belajar sholat khusyuk, tapi sajadahnya Barbie. Gimana mau khusyuk? Sajadahnya Barbie. Kalau yang laki-laki sajadahnya Jengkar, yang film kartun itu. Ya, jadi teringat lagi dengan film kartun ketika dia tersesat ke mana yang spring itu deh. Maka jadi ingat film. Gimana dia mau belajar khusyuk? Jadi salah. Nabi aja yang udah kualitas khusyuknya luar biasa masih bisa terganggu oleh gambar. Apalagi kita yang belum teruji sangat bisa terganggu oleh gambar. Apalagi gambarnya bertuliskan dengan nilai kayak tadi itu. Ini menurut jumhur ulama haram hukumnya sholat dengan pakaian yang bergambar, yang gambarnya itu bisa mengganggu. Tapi kalau yang kayak tanah pengenal kan nggak mengganggu ya, kecil juga. Atau kalau bisa malah dimasukin ke dalam saku, tapi kalau terlihat pun tidak terlalu bermasalah. Apalagi buat Nabi nggak khusyuk, teringat harta. Nah, harta juga bisa membuat kita tidak khusyuk. Harta apa yang boleh teringat? Emas di rumah istrinya, sehingga habis sholat langsung beliau menyedekahkan emas itu, gara-gara menghalangi beliau dari khusyuk. Alasan kedua, gara-gara beliau gak mau ada sesuatu yang mengganggu beliau, menghalangi beliau nanti di akhirat karena terbeban dengan harta. Tapi yang paling kuat alasannya, emas itu telah menghalangi aku dari khusyuk pada Allah, sehingga selesai sholat langsung disedekah. Sebagaimana Umar pernah menyedekahkan, mewakafkan satu kebunnya yang luas, gara-gara kebun itu menghalangi dia dari sholat jamaah. Jadi lagi ngurus-ngurus kebun, akhirnya telat sholat asar. Akhirnya setelah selesai sholat asar, ya Rasulullah saya wakafkan kebun ini fi sabilillah. Coba. Mereka nggak mau harta itu menghalangi mereka dari dengan Allah. Jadi situ latihannya. Kalau udah benar-benar bisa latihan zikrullah, baru nanti jadi dalam kehidupan tanha anil. Apalagi yang pernah ada kasus Nabi itu nggak khusyuk. Salah satunya Nabi nggak khusyuk dalam adegan beliau sholat zuhur 2 rakaat. Harusnya 4 rakaat tapi 2 rakaat. Selesai salam, sahabat kan ikut aja kan ya. Namanya juga Nabi diikuti. Pas Nabi udah selesai, sahabat bilang, ya Rasulullah, apakah engkau mengqasar salat? Enggak. Tapi kenapa 2 rakaat? Benar dia bilang bahwa saya salat 2 rakaat. Kata yang lain semuanya benar. Langsung nambah lagi 2 rakaat. Terus ditutup dengan sujud sahwi. Dan itu apakah cuma sekali? 3 kali yang saya baca hadisnya. Bisa jadi lebih, Allah alam ya, yang saya baca hadisnya 3 kali. Zuhur pernah, asar pernah, isya pernah. Ini menunjukkan bahwa Nabi juga beberapa kali ada kasus beliau gak bisa khusyuk 100%. Sampai bahkan lupa rakaat. Dan Allah yang menentukan lupa rakaat itu biar ada syariat sujud sahwi. Dan kalau ada kasus untuk umatnya ya, ada hikmahnya tentu. Cuma artinya memang kita gak bisa khusyuk 100%. Tapi setidaknya yang disebut dengan khusyuk itu kata para ulama, kalau kita udah sadar pikiran kita pergi, balikin lagi segera. Kadang-kadang dia perginya tanpa pamit kan, tiba-tiba udah pergi. Nggak pamit-pamit, ini udah jauh gitu ya, balikin lagi. Pergi lagi, balikin lagi. Ya gitu aja, tarik ulur. Seperti yang saya pernah cerita kata para ulama, apabila seorang hamba sholat, itu setan akan ngerumunin dia gimana? Seperti lalat ngerumunin bangkai. Jadi itulah mereka ngerumunin kita. Dikurumunin oleh setan. Dan ayatnya ada di dalam surat Jin,
Jin sendiri mengatakan kalau hamba Allah itu berdiri, maka jin akan berdesak-desakan untuk menggoda dia. Lalu ketika nanti dia nggak khusyuk, dia bilang, "A'udzubillahi minasyaitonir." Boleh kan tahu dalam sholat, tapi jangan setiap detik tahu karena nggak khusyuk. Sesekali aja. Misalnya sholat lagi baca atau imam yang baca, ini lebih gampang nggak khusyuk lagi kalau imam yang baca. Imam yang khusyuk, kita nggak khusyuk kan ya? Karena imam yang membaca. Hilang, pas hilang, balik lagi. Hilang lagi, balik lagi. Kalau udah berat banget, maka sunnahnya fasta'idz billah bilang gitu. Itu sunnah. Dan semua ulama membolehkan, gak ada ikhtilaf antara ulama soal bolehnya ta'awuz di dalam sholat kalau udah gak khusyuk banget. Sehingga ketika seseorang mengatakan ta'awuz, setan itu akan terbang darinya seperti lalat yang diusik dari bangkai tadi, terbang. Tapi apakah terus terbang hilang? Balik lagi. Kayak gitulah dia sampai selesai sholat. Makanya cobalah berusaha untuk balik lagi kalau pergi itu. Kalau kita udah bisa zikrullah dalam sholat, sering berkarakter, insya Allah nanti kita akan bisa zikrullah dalam apapun dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini tiga hal yang menjadi cara untuk menjadikan sholat itu tanha al-fasyid wal munkar. Pertama, belajar ikhlas. Kedua, belajar ikhlas itu artinya belajar memilih ya. Kedua, belajar takut, artinya tanda ngecas dengan ayat. Yang ketiga, belajar mengingat Allah, artinya fokus. Hilang ambil lagi sampai kita bisa punya karakter ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.